Indonesia Raya. Aku, guru penggerak, bergerak, menggerakkan. Nah, baiklah Bapak Ibu, tentu panjenengan semua sudah bertanya-tanya dan sudah penasaran. Kenapa kok pendekar? Dan pendekar tadi sudah disampaikan oleh Pak Arif bahwa pendekar itu adalah singkatan dari penggerak merdeka belajar. Jadi kita semua dicetak menjadi seorang pendekar yang mempunyai jurus-jurus yang 1 sampai 7. Nah, hari ini kita akan belajar jurus 3, 4, dan 5. Untuk mengawali kegiatan diseminasi pada pagi hari ini, yang disampaikan terlebih dahulu adalah yang tengah yang cantik ya, 3, 4, 5 ya. Ladies first katanya Pak Kusen itu ya. Pak Kusen yang laki-laki di belakang gongnya gitu. Jadi yang ladies first berarti yang ibu-ibu dulu. Baiklah Bapak Ibu semua, yang pertama adalah jurus 4 yang akan disampaikan oleh Ibu Ari Nur Cahyanti, SPD SD dari SD Ngadirejo 2 dengan materi pengembangan media pembelajaran Big Book. Kepada Ibu Ari kami persilahkan waktu sepenuhnya untuk panjenengan. Nun Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya agak grogi ya karena di sini banyak para masternya seperti Master of Ceremony. biasanya kayak Yai Segoro gitu ya. Tapi saya akan tetap menyampaikan hasil diseminasi yang saya dapatkan di BPDP pada tanggal 27 November sampai 30 November, yaitu saya kemarin ke bagian media pembelajaran Big Book ya. Dari namanya sudah big seperti orangnya seperti saya sangat lebar. Baiklah Bapak Ibu, karena tadi sudah kita menyanyi, sudah ada yel-yel dari Bu Dewi. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Alfi karena sudah menyediakan tempat yang luar biasa. Kita bisa belajar bersama di sini, dan terima kasih juga atas kehadiran para pendekar-pendekar hebat Kota Kediri. Semoga kita semuanya nanti bisa meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Kota Kediri, dan semoga kita bisa mendapatkan keberkahan, kemanfaatan di dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baiklah, saya Bu Ari dari Angkatan 7, dinasnya di SD Negeri Ngadirejo 2, tetangganya Bu Alfi. Sekolahnya agak minggir Pak, sekolahnya pinggir, bukan sekolah favorit. Alhamdulillah sudah dipercaya, sudah diberikan istilahnya tambahan ilmu baru. Saya bisa belajar tentang Big Book yang akhirnya nanti saya bisa berbagi praktik baik kepada teman-teman yang ada di sini. Baiklah Bu Yun, next. Big Book ya, dari kata-katanya big adalah besar, book adalah buku ya, buku besar. Apakah yang dimaksud dengan Big Book? Terima kasih. Next. Baiklah Bapak Ibu, Bapak Ibu monggo dipersani, ditamatkan apakah isi dari video tersebut agar kita bisa mengetahui ciri-ciri dari Big Book sambil menikmati kudapan yang ada. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita akan membaca bersama. Ya, seperti biasa kita akan duduk di karpet. Dari kelompok 1 silakan duduk di karpet. Bapak bisa melihat Ibu Eka? Bisa. Pagi ini kita akan membaca bersama. Sebelum membaca bersama, ada beberapa hal yang ingin Ibu ingatkan. Ketika Ibu membaca, kalian harus
juga ada dedek, mak ibu akan tulis tadi ada yang bilang kepan, nah membuat layang-layang ibu tulis ke pantai, ke sawah, ke pasar dan membuat layang-layang. Ada banyak sekali yang bisa ibu lakukan jika ibu bersama kakek. Nah, sebelum kita mulai membaca, ada satu hal yang ingin ibu ingatkan, ya, agar mendengarkan kita hari ini adalah kita akan membuat prediksi yang bahkan yang kita bisa memahami dengan lebih baik. Ada pertama yang kita lihat adalah latarnya, ya, latar itu adalah tempat. Sebelum membuka bukunya, kita lihat dulu tempatnya. Ini seperti di desa. Betul, ibu juga berpikir ini seperti di pantai. Jadi mungkin latarnya adalah di pantai, karena ibu tulis di sini, ya. Pasalnya mungkin diperpanjang, kalau waktunya mungkin saat liburan. Ini juga berpikir saat liburan. Informasi yang mereka punya banyak sekali, karena itu membuat tebakan. Sekarang kita akan mulai belajar. Ya, ibu akan bacakan dengan pada kalian. Maka kita akan dengarkan sebelum bersama kakek. Bukan juga, mengisahkan lagi. Kira santai. Ternyata kembali nyata saya di rumah kakek. Jadi ada latarnya, ada lagi dia tuh di rumah kakek. Oh, ada lagi yang berbeda. Tadi hanya ada kakek dan cucu. Ternyata ada satu lagi. Nah, ini siapa ya? Mungkin karena dia sedikit lebih dewasa daripada cucunya dan tidak lebih tua dari kakeknya, mungkin ayahnya. Nah, sekarang kita akan baca. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Liburan telah tiba. Dima sangat senang karena bisa berlibur di rumah kakek. Oh, liburan telah tiba. Berarti kita benar. Kita tadi menebak waktunya terjadi saat libur. Nah, kita benar, hebat ya. Nah, liburan telah tiba. Dima sangat senang karena bisa berlibur di rumah kakek. Betul, ya, di rumah kakek. Kita benar lagi. Benarkah? Hari Minggu, Dima diantar ayah ke rumah kakek. Wah, Minggu. Betul lagi ya, hari Minggu. Oh, sama. Karena ini terlihat agak tebal ya. Karena ini hari Minggu. Oh, jadi seperti itu. Dima diantar Dima. Berarti cucunya namanya Dima. Kita dapat informasi yang baru lagi. Cucunya bernama Dima. Kita baca lagi. Hari Senin, Dima dan kakek pergi memancing. Mereka memancing di tepi danau. Ya, benar, hari Selasa. Sekarang kakeknya di Selasa. Ini pasti hari terakhir ya, karena 7 hari bersama kakek. Mudah-mudahan dia membuat layang-layang. Ibu ingin melihat dia membuat layang-layang. Dia tidak membuat layang-layang. Prediksi kita belum benar, tapi tidak apa-apa. Karena tadi kita membuat prediksi, kita jadi lebih tahu ceritanya seperti apa. Saatnya dia kembali. Ini dijemput ayahnya. Oh ya, tangannya seperti ini. Ibu pernah melihat anak yang mencium tangan kakeknya seperti ini? Biasanya itu saat mereka akan biasanya kalau pergi sekolah. Siapa yang kalau pergi ke sekolah cium tangan? Ya, sama Bima juga pasti dia akan pergi meninggalkan kakeknya ya, karena dia harus kembali ke sekolah ya, Rama ya. Terima kasih kakek, liburan ini sangat menyenangkan. Sudah, kita sudah selesai membaca. Sekarang yang kita lakukan adalah kita mau mencocokkan Kredit poin aja, beli barang idaman, cicil hingga 12 bulan. Sefleksibel itu. Baiklah Bapak Ibu, dari Anda Ibu mulai dulu ya. Baiklah Bapak Ibu, dari video Bu Eka membacakan big book-nya tadi dapat kita analisis beberapa ya. Di situ kita bisa melihat gambaran apakah yang namanya itu big book, ciri-cirinya big book, bagaimana penggunaan big book dalam pembelajaran sehari-hari. Mungkin di sini ada Bu Ati bisa memberikan
analisisnya dari video yang ditayangkan tadi. Monggo Bu. Ini adalah suatu pembelajaran yang inovasi sekali, kreatif sekali. Karena dalam pembelajaran itu kita memasukkan karakter-karakter yang baik, pengetahuan secara kasih sayang, perhatian, dan semua yang ditunjukkan guru pada anak-anaknya. Dan media yang diajarkan menurut saya sangat mengena sekali. Jadi mengenanya dalam kehidupan sehari-hari, ditunjukkan pada suatu cerita, dan cerita itu menunjukkan bahwa bisa mengena dan bisa terinspirasi dalam angan-angan, dan nanti suatu saat pasti akan dilaksanakan anak-anak, dan ini tidak akan dilupakan seperti itu. Itu saja dari saya. Terima kasih. Maaf tadi nggak sempat meminta. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ibu, berdasarkan video dari Bu Eka tadi, kita bisa menganalisis bahwa Bu Eka tadi membacakan big book ya, bukunya besar, ada gambarnya yang menarik, ada teksnya berupa tulisan yang besar. Di dalamnya ada karakter-karakter positif, termasuk juga ada apa lagi Bapak Ibu, selain karakter positif juga ceritanya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, jadi dengan lingkungan sekitar siswa. Next. Bapak Ibu, big book merupakan buku bergambar ya, atau gambar cerita, di mana itu ukurannya besar ya, ukurannya A3, dan memiliki karakteristik yang khusus, adanya perbesaran teks maupun gambar. Jadi dari namanya big book itu tulisannya besar, gambarnya pun besar. Seperti saya juga yang sangat besar. Bagaimana dengan Next. Baiklah Bapak Ibu, ini merupakan salah satu contoh big book ya, di mana ilustrasinya simple tapi mengena untuk anak-anak di fase kecil ya, fase A ataupun fase apa yang PAUD ya. PAUD itu apa Bu? Pondasi ya, pondasi. Jadi di sini simple, gambar bunganya, ada gambar daun, ada juga gambar dahannya. Next. Ya. Untuk big book, penggunaan big book itu bukan hanya untuk fase awal tapi juga bisa untuk fase tinggi, tergantung materi, konten, dan sasaran yang ingin dituju. Untuk anak-anak di fase pondasi maupun fase awal itu biasanya kalimatnya tunggal ataupun jumlah katanya sedikit. Berbeda nanti dengan fase di atasnya, kalimatnya mulai banyak, kadang ceritanya mulai berkembang. Next. Seperti ini ada beberapa contoh big book dengan kemampuan yang berbeda-beda ya. Pokoknya yang paling sederhana itu adalah untuk pembaca awal. Untuk yang kelasnya semakin tinggi itu kalimatnya semakin kompleks, alur ceritanya semakin berkembang. Yes. Contoh big book kemarin hasil dari saya dari BPGP. Kemarin ini adalah hasil karya saya karena di kelas 6 jadi fasenya C, saya mengambil mapel IPA. Saya ingin menerangkan ke siswa tentang peristiwa rotasi bumi. Jadi saya membuat ilustrasinya itu, menurut saya itu menarik ya, biar anak-anak itu bisa memprediksi siang malam. Bu, kok siang malam itu kenapa? Ada apa? Apa ada yang di dalamnya seperti itu. Jadi covernya ini kita buat agar anak-anak itu bisa memprediksi isi dari buku yang kita buat, jadi bisa berimajinasi ya. Next. Ini untuk pembuatan big book ya Bapak Ibu. Untuk yang lembar yang kedua ini memang harus kosong ya.
Tidak tahu kenapa, pokoknya memang dari sananya ketentuannya seperti itu. Enggak. Memang kosong seperti itu. Di bagian Ya. baliknya cover itu Ya. adalah halaman kosong. Halaman kosong memang. Jadi kan yang halaman ini Khusus yang cover, baliknya cover. ya baliknya cover ini memang harus kosong. Ketentuannya seperti itu. Terus yang lembar berikutnya ketiga adalah penulisnya ya. Mohon maaf fotonya agak gemoy. Oh iya. Terus kemudian ini nanti ada gambar, ada tulisan untuk yang kelas tinggi. Karena menurut saya kalau ini gambar terus di sini ada tulisan, nanti fokusnya tidak kepada gambar, karena gambar ini dibuat agar anak-anak itu bisa berimajinasi. Ini gambar ini ngapain ya? Ini ada seorang cewek, ini ada cowok. Berarti kan karena ini lebih tua, berarti ini adalah ibunya, ini anaknya. Kira-kira mereka lagi ngapain ya? Mereka lagi makan, koyak-koyak bahasanya. Makanya nanti dalam penyampaiannya ke anak-anak nanti bisa seperti ini. Jadi anaknya nanti menebak, menerka-nerka seperti itu. Ini lagi apa, gambar apa seperti itu, Pak Ibu. dipantik dulu. Misalnya pemantik. Matur nuwun, mangke menghubungi Gus Cen. Baiklah Bapak Ibu, next. Jadi Memang untuk big book itu ukurannya A3. Memang kalau kita melihat, mungkin di sini ada para penulis ya yang luar biasa. Kadang kalau kelas tinggi itu kan ada gambar bercerita. Itu bedanya dengan big book apa? Bedanya itu adalah terletak pada ukurannya. Kalau di gambar cerita kadang kan bukunya ukurannya ada yang kecil, ada yang standar. Tapi untuk big book itu wajib A3. Seperti itu. Oke. Ya, baiklah Bapak Ibu, untuk menghasilkan sebuah big book ya, untuk menghasilkan sebuah big book kita harus membuat alur ceritanya. Jadi maksudnya gini Bapak Ibu, big book itu adalah sebagai sarana literasi siswa. Jadi sebagai sarana literasi dasar siswa untuk meningkatkan kemampuannya membaca. Untuk yang fase kecil ya, fase bawah itu adalah belajar membaca. Tapi kalau untuk yang fase tinggi, membaca untuk belajar. Jadi intinya seperti itu. Nanti baik itu mapel IPA, PJOK, bahasa Jawa, bahasa Inggris maupun bahasa Jerman ya. Seperti Bu Eli itu juga bisa membuat buku. Iya. Ada memang teman yang kemarin guru mapel bahasa Jawa, dia pakai huruf apa itu Bapak Ibu? Cara dibuat buku aksara Jawa. Mungkin Bu Eli bisa membuat dalam bahasa Jerman. Mungkin suhunya Gusten juga bisa membuat buku dalam bahasa Inggris. Bahasa Arab. Seperti itu ya. Ya Bapak Ibu, untuk menghasilkan big book yang seperti Bapak Ibu lihat tadi, memang kita harus membuat alur ceritanya. Jadi kita tidak ujuk-ujuk langsung misalkan rotasi bumi akibatnya adalah peristiwa siang malam, terus adanya perbedaan waktu dan lain sebagainya, bukan. Tetapi itu harus dibuat seperti cerita. Jadi ada ceritanya seperti itu. Next Bu Yuni. Baiklah Bapak Ibu, yang pertama kali harus kita lakukan adalah kita memilih topiknya. Jadi topik apa yang akan kita buat. Topiknya itu bisa yang non fiksi maupun yang fiksi. Jadi yang pertama, misalkan ceritanya itu harus dekat dengan siswa. Jadi yang mengena dalam kehidupan siswa, menarik dan sesuai dengan usia siswa. Terus kemudian variasi topiknya itu bermacam-macam, bisa mengangkat kebudayaan setempat, dan yang paling penting itu adalah tidak memuat kekerasan dan sara. Jadi tidak, kata-katanya harus kata-kata yang positif. Selain itu juga harus inklusif dan sensitif gender. Jadi
tokohnya itu harus memunculkan peran tokoh cewek dan cowok seperti itu. Jadi kemarin saya diseminasi di sekolah, ada yang bertanya apakah itu harus ada tokohnya. Memang Big Book harus ada tokohnya, baik itu tokoh manusia maupun binatang, hewan seperti itu. Next. Itu ada beberapa contoh topik yang menarik ya, misalkan no fiksi itu bisa satu buku, pohon beringin, rotasi bumi dan lain-lain. Untuk yang fiksi atau cerita karangan itu yang dekat dengan siswa bisa hobiku, liburan, keluargaku, pasar malam dan lain-lain. Jadi untuk topiknya bebas sesuai dengan sasaran yang ingin Bapak Ibu capai, termasuk juga mapel yang Bapak Ibu ampu. Next. Ya baiklah Bapak Ibu, dalam pembuatan alur setelah Bapak Ibu menentukan topiknya, kita bisa melihat kalau Kumer itu KOSP gitu Bapak Ibu, kita melihat CP ATP-nya. Jadi kita tentukan CP ATP-nya, kita lihat, kita buat, setelah itu next. Kita kembangkan topik ceritanya. Jadi setelah topik, misalkan topik karakter ya, fasenya fase misalkan fase A, kemudian kita lihat ATP CP, baru nanti kita kembangkan topik ceritanya. Untuk Big Book itu memang ada batasannya, yaitu 8 sampai dengan 16 halaman, tapi mungkin untuk yang kelas tinggi lebih dari itu boten nopo, fleksibel kemawon. Tapi untuk yang kelas kecil mungkin tidak usah banyak-banyak, karena tujuan dari Big Book adalah sebagai media pembelajaran siswa, sebagai sarana literasi. Next. Itu adalah contohnya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu membuat sasarannya siapa dulu, menentukan misalkan kayak Bu Anggun karena guru kelas 1 berarti fasenya fase A, kemudian dicari CP-nya apa, terus direncanakan, direfleksikan, dievaluasi, kemudian kita buat sinopsis. Jadi si Big Book itu ceritanya tentang apa, alurnya bagaimana, seperti itu. Untuk pengembangan topik itu diusahakan harus memuat 5W plus 1H. Siapa, kapan, bagaimana, di mana, dan lain-lain. 5W plus 1H. Istilahnya biar apa ya, alurnya itu tidak melenceng kemana-mana. Terus salah satu hal yang penting Bapak Ibu, untuk pemilihan hurufnya itu harus konsisten. Jadi mulai dari halaman pertama sampai halaman terakhir itu diusahakan tulisannya, jenis fontnya harus sama. Ya, yang tulisan seperti ini Bapak Ibu, ini tulisannya saya ambilnya kan di Canva, mulai dari halaman ini sampai belakang adalah halamannya harus tulisannya harus konsisten, hurufnya harus sama, Ukuran harus huruf, sama. jenis huruf. Ya, ukuran, jenis itu harus sama. Kemudian dalam tempat menulisnya ini tidak boleh banyak ornamen, karena apa Bapak Ibu, kalau banyak ornamen nanti nggak fokus sama, fokusnya ke gambar bukan ke tulisan. Kelihatannya para pendekar-pendekar ini sudah luar biasa, sudah fase sekali. Tinggal eksekusi saja. Ya, next. Ya, itu contoh dari alur cerita yang kemarin kita buat di BPGP ya Bapak Ibu. Di situ ada topiknya apa, kemudian ada judulnya, kemudian untuk halamannya kita pakai potret boleh, landscape boleh, kita tentukan halamannya berapa. Kemudian di sini ada tujuan pembelajaran, ada CP, ATP, sinopsis, baru nanti kita uraikan per halaman. Tujuannya untuk apa Bapak Ibu? Agar Big Book yang kita buat itu bisa sesuai, istilahnya tidak, ceritanya tidak ngalur, tidak gitu. Seperti itu. Pripun Bapak Ibu, masih semangat? Oke. Sip. Next. 10 menit lagi bareng ya. Oke.
Baiklah Bapak Ibu, nanti ada tagihan tugas. Next. Ya. Bapak Ibu membuat alur di HTTPS SID, mohon untuk bisa dijepret-jepret atau ditulis langsung. Nanti di situ Bapak Ibu download, diisi ya alurnya bagaimana, nanti kirimkan lagi ke sini. Ini wajib nih Bapak Ibu, nih please. Ya, kan ada sertifikatnya, ada please-nya loh, jadi harus dimasukin. Sudah Chris? Bisa Share di grup misalnya. Alamatnya. Dibagikan dalam artian yang panjenengan sampaikan ini bisa dibagikan. Oh, siap. Nanti ya. Kita kan nggak perlu foto, nggak Betul perlu tulis sekali kan, ya. Nanti akan disampaikan. ya. Nanti Bisa. materinya semua jadi Ya. satu grup. Nanti di share, jangan lupa like, komen, and subscribe. Baiklah Bapak Ibu, next. Ya. Aplikasi Canva, tentunya para pendekar-pendekar ini sudah menguasai di luar kepala. Jadi Big Book yang saya buat ini adalah menggunakan aplikasi Canva. Ya, aja Buyun. Tentunya untuk masuk login itu sudah ada semuanya ya. Kita masuk ke akun Belajar ID. Kemudian kita mendesain kertasnya menjadi A3, kita buat template-templatenya, kita buat animasinya, kita buat ceritanya, selesai fit kita unduh, kemudian bisa kita cetak. Kalau kita ingin bikin e-book ya bisa. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada yang ditanyakan untuk aplikasi Canva-nya. Sudah familiar? Next, Buyun. Mungkin untuk cara masuknya ini sudah mahir nggih Bapak Ibu nggih. Masuk kemarin. Ya. Terus next. Ya, jadi intinya kita masuk ke desain, kita bikin ukurannya langsung A3, boleh portrait horizontal atau vertikal kalau di Canva. Next, Buyun. Setelah itu kan ada lembar kosong, kita pilih di situ template-nya, elemennya. Atau kalau saya kemarin saya menggunakan media ajaib ya di Canva. Di situ kan ada aplikasi yang .9, Bapak Ibu klik di situ ada media ajaib. Mungkin apa langsung praktek hilang Canva for Education, klik yes, pokoknya seperti biasanya Bapak Ibu membuat Canva kan pun mahir toh nggih. Untuk Bapak Ibu nggih, yang paling penting untuk pembuatan animasinya itu harus konsisten sama. Jadi orang-orangnya itu harus sama wajahnya, maksudnya ya. Karakternya itu harus sama ya. Memang kemarin kita mengalami kesulitan walaupun nggak bisa sama persis tapi agak mirip sedikit, tidak apa-apa. Mungkin ada yang mahir menggunakan kayak melukis, menggambar itu bukan nopo-nopo kan. Kalau kita menggambar sendiri atau kan bisa menghasilkan karakter yang sama. Karena kemarin saya kan tidak bisa begitu menggambar, makanya saya membuat media ajaib. Langsung buat desain A3 Buyun. Mungkin poster horizontal ini bukan apa-apa. Jadi boleh nggih, horizontal boleh, vertikal boleh, monggo. Sesuka hati, semarem panjenengan Horizontal ya? Ya. Kan tadi Bapak Ibu sudah membuat alur, membuat temanya nggih. Kemudian di sini ada tampilan kayak elemen, terus desain dan lain sebagainya. Nanti kita klik-klik di sini. Terus di sini ada tanda aplikasi, Bapak Ibu, monggo diklik. Aplikasinya Buyun. Yang .9 ini. Yang sudah jadi. Ya. Ayo, Bu. Yang ya aplikasi. Jadi yang bawah itu ada .9 aplikasi,
Monggo Bapak Ibu mencari yang media ajaib, di scroll ke bawah. Di scroll ke bawah. Ya, di sini ada tulisan media ajaib ya. Yang itu Bapak Ibu ini, celing. Bapak Ibu klik. Nah, di situ deskripsikan gambar yang diinginkan dan kami akan membuatkannya untuk Anda. Wah, keren ini, keren. Atas. Jadi Kita lihat ini bagaimana caranya. Jadi Canva itu berkolaborasi dengan apa ya, kalau bahasa Indonesianya AI, tapi kalau bahasa Inggrisnya apa Gus Jam? AI nih, AI itulah. Pon meklek kalau salah. Jadi setelah itu kita deskripsikan kita pengen membuat apa, boleh pakai bahasa Inggris, terutama kalau bahasa Inggris itu bisa luas, gitu Bapak Ibu, karena ya mungkin karena keterbatasan kita yang belum bisa bahasa Inggris, tapi kita bisa pakai translator atau kita pakai bahasa Indonesia. Misalkan aku Buyun, misalkan kita tulis kucing merah di depan pintu, Buyun. Kucing merah di depan pintu. Ya, jadi ini terserah Bapak Ibu ilustratornya berdasarkan alur yang sudah Bapak Ibu bikin. Setelah ada deskripsinya, ini ditulis pokoknya intinya kita itu tidak boleh capek-capek dalam mencari kata kuncinya seperti itu. Kemudian kita klik buat gambar. Celing, kita tunggu nanti akan keluar hasilnya. Ya, kucing berwarna merah nyeong-nyeong. Memang semuanya tergantung sinyal dan internet ya Bapak Ibu. Jadi memang kita dimudahkan. Di situ ada beberapa gambar. Bapak Ibu bisa memilih manakah yang sekiranya cocok. Nah, kadang kan ada seperti ini. Inginnya kucingnya merah, tapi kok yang malah pintunya yang merah. Gitu kan nggak cocok. Kita buat lagi bisa. Kita klik ini Buyun buat lagi. Ya, kita tunggu lagi. Caranya seperti itu. Bapak Ibu, kemarin saya menggunakan media ajaib ya, memang agak ya ribetnya itu untuk menghasilkan animasi yang sama ya, agak memang ribet, tapi ya alhamdulillah tetap semangat, akhirnya kita berhasil. Ya seperti itu Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa memilih klik salah satunya ya, monggo. Itu diklik. Nah, nanti Bapak Ibu bisa langsung menyesuaikan dengan kotaknya. Bisa ditarik ke pojok, atas, kiri, kanan, ataupun juga bisa kita menggunakan sarana yang ada di Canva. Di situ ada perluas ajaib ya. Karena Canva akhir-akhir ini banyak sekali kata-kata ajaib. Kita klik edit foto. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Misalkan kok kita ingin apa ya Bapak Ibu agar gambarnya pas, kita bisa juga pakai perluas ajaib. Kan bisa diklik. Kita pilih rasionya ya 1:1 atau seluruh halaman, mungkin seluruh halaman. Nah, otomatis dengan perluas ajaib ini sudah kotaknya pas seperti itu Bapak Ibu nggih. Jadi untuk mencari slide-slide berikutnya ya kita kembali ketikkan di media ajaib tersebut. Buyun kembali. Ya ini diklik aja. Yang edit foto. Saya dapat. Ya. Misalkan untuk slide kedua, slide ketiga, ya Bapak Ibu mungkin bisa plus, tanda plus untuk menambah halaman. Ya. Mungkin Bapak Ibu ceritanya berkembang ke apa ya, tinggal ditambahkan misalkan satu lagi ya Bapak Ibu. Buyun mungkin bisa dituliskan ke yang tadi.
yang ya buat lagi. Jadi intinya untuk media ajaib ini adalah pinter-pinternya kita untuk mendeskripsikan kalimat ya. Jadi kita mencari kecocokan yang ada di situ. Jadi untuk slide kedua, 3, 4 dan seterusnya bisa menggunakan media ajaib Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu kok kurang puas, bisa juga langsung kita melalui gambar, melukis gambar. Mungkin diklik yang gambar. Nah ini misalkan kayak Gus Jan itu ilustratornya luar biasa, dia tingkat tinggi, langsung beliau pakai gambar. Itu juga bisa. Jadi banyak sekali beberapa pilihan boleh menggunakan media ajaib ya, karena mungkin kayak seperti saya tidak begitu bisa menggambar. Kalau Gus Jannya sudah suhu pakai menggambar, bisa langsung pakai yang gambar. Ataupun kita bisa mencari elemen-elemen yang ada di Canva. Intinya animasinya, karakternya harus sama, semirip mungkin. Seperti itu Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan mungkin yang ditanyakan? Tapi insya Allah semua para pendekar di sini sudah paham, sudah mengerti semuanya. Nanti harapannya maksimal tanggal 26 sudah mempunyai karya Big Book masing-masing. Sakit ya Bapak Ibu? Bu Dewi mungkin bisa dioyak-oyak nanti untuk maksimal tanggal 26 semua yang ada di sini sudah mempunyai Big Book-nya masing-masing ya. Nanti kirim di link yang ada di slide tadi. Saya tanggal 27 nanti kita akan melakukan apa istilahnya panen karya di BPGP. Seperti itu. Jadi kita tunjukkan bahwa para pendekar yang ada di sini luar biasa. Tepuk tangan Bapak Ibu. Ibu berarti saya ingin menanyakan sesuatu. yeah. Saya kan mewadai anak-anak saya yang punya potensi seperti karikatur anak multimedia, anak itu biasanya menghasil gambar-gambar yang dibuat secara bercerita, seperti komik, seperti cerita yang berseris seperti itu. Nah itu saya update dari situ, terus nanti tak buat cerita memakai desain di situ, apakah nanti bisa dibuat? Terima kasih, luar biasa. Buatan nopo-nopo Bu Ati, justru luar biasa. Kita bisa juga berkolaborasi. Misalkan seperti saya nanti juga mungkin bisa ke Bu Ati, punya ide apa nanti untuk ilustratornya anak didik dari Bu Ati. Jadi intinya kita bisa berkolaborasi untuk menghasilkan Big Book kita yang nantinya kita bisa rasakan manfaatnya untuk peserta didik kita. Nonton ya Bapak Ibu. Jadi untuk Big Book ini bukan hanya untuk anak TK, anak SD, tapi SMP, SMA juga bisa digunakan. Segala mapel. Jadi tergantung kontennya, tergantung materinya dan sasaran yang ingin dicapai. Seperti itu. Terima kasih. Untuk Eli. Sebenarnya ini bukan pertanyaan tapi sekedar curhat sedikit saja. Berdasarkan pengalaman selama ini mengajar